Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah Majelis Ta'lim Al-Ittiba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari bacaan ayat-ayat Allah dari surat Al-Baqarah, dan kita sudah sampai pada ayat 204 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berpaling darimu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannamu wa la bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ini 4 ayat yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan di antara manusia ada yang perkataannya mengagumkan engkau, ya. Allah mengatakan dalam ayat ini, wa minan nasi, wa minan nas man yu'jibuka qawluhu. Di antara manusia ada yang perkataannya mengagumkanmu. Allah Subhanahu wa taala ayat ini menyebutkan jenis kelompok manusia yang ketiga. Ini jenis ketiga. Jenis atau model manusia yang ketiga. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan model orang-orang beriman, dan sebelumnya lagi adalah orang-orang musyrikin, ya. Ketika Allah sebutkan wa minhum faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, ya. Kata Allah faminan nasi dalam ayat 200, ya. Model pertama, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, atina fid dunya wa faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah, di antara manusia ada yang berkata, ya Rabb kami, berikanlah kami di dunia. Dia hanya minta kebaikan di dunia saja. Kemudian kata Allah, ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat tidak ada bagian. Di akhirat tidak dapat bagian. Ini pada Quran surat Al-Baqarah 200. Quran surat 2 ayat 200. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, yang mereka tidak percaya kepada akhirat, dan mereka hanya ingin dapat ganjaran di dunia, ya. Tidak percaya sama akhirat, tidak beriman dengan akhirat. Mereka beribadah, tapi mereka ingin ganjaran dunia. Mereka berhaji sebagaimana telah lalu, tapi hanya ingin ganjaran dunia. Makanya tidak berdoa untuk akhirat, ganjaran dunia. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan model kedua
model kedua. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Allah, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Masing-masing inilah orang beriman. Orang-orang beriman yang beribadah untuk kebaikan dunia akhirat. Nah, setelah Allah menyebutkan ini dalam surat ayat 201 ya. Ini Quran surat 2 ayat 201. Nah, pada ayat 204 Allah sebutkan jenis manusia yang ketiga. Ini Quran surat 2:204 ya. Kata Allah, minan nasi may yu'jibu qawluhu fil hayatid dunya. Siapa jenis ketiga ini? Mereka ini adalah orang-orang, mereka ini jenis ketiga ini adalah orang-orang munafik. Yang indah, yang perkataan mereka lebih manis daripada ahla minal asal wa qulubuhum ya amar minas sabr ya. Yang perkataan mereka lebih manis daripada madu, sementara hati mereka pahit. Jadi Allah menyebutkan sekarang lengkap 3 model manusia. 3 model manusia. Jadi kita sedang berbicara tentang sifat orang munafik. Baik. Allah berfirman, "Wa minan nasi," itu tadi ada yang begini, ada yang begini. Sekarang model ketiga. "Wa minan nasi may yu'jibu qawlu fil hayatid dunya." Di antara manusia ada yang perkataannya mengagungkan engkau fil hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada yang perkataan mereka, perkataannya mengagumkanmu tentang perkara dunia, tentang perkara dunia. Ini dua tafsiran tentang perkaitan dunia. Ada yang mengatakan perkataan tentang urusan dunia. Ini dipilih oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala karena zahir ayat demikian, ma yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya. Orang ini kalau udah ngomong tentang dunia menakjubkan. Ya, karena kalau sudah bicara tentang dunia menakjubkan karena mereka untuk perkara dunia, penampilan, hulwal disebutkan di antara mereka namanya Al-Akhnas bin Shuraik Ats-Tsaqafi. Dia adalah kana rajulan al-hulwal manzar wal hulwal mantiq. Yaitu karena mereka mantap penampilan dan ucapan. Secara dunia mantap ya, menarik. Ini pendapat kedua. Maksudnya adalah perkataan ketika mereka di dunia. Ini diriwayatkan dari Mujahid. Sebenarnya dalam tafsir At-Tabari. Maksudnya perkataan tentang iman. Mereka tentang iman ketika mereka di dunia, ketika di dunia ya. Disebutkan bahwasanya sebab turun ayat ini sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir turun kepada Al-Akhnas bin Shuraik Ats-Tsaqafi. Al-Akhnas bin Shuraik ini Al-Qurtubi menyebutkan namanya sebenarnya Ubay bin Shuraik Ats-Tsaqafi. Tetapi dia sebut Al-Akhnas karena dia punya khulafa dari Bani Zuhrah. Ketika perang Badar, mereka sudah berangkat pasukan kaum musyrikin bersama Abu Jahal 1.300 orang seharusnya untuk menyerang kota Madinah. Tapi Al-Akhnas bin Shuraik ini mengingatkan bahwasanya kalian Bani Zuhrah punya hubungan baik dengan Muhammad dan teman-temannya. Akhirnya 300 orang mundur.
Yang buat dia mundur namanya Ubay bin Syuraik. Makanya disebut dia khonasa bihim. Khonasa itu mundur. Sehingga dia diberi gelar dengan Al-Akhnas. Al-Akhnas bin Syuraik. Karena dia berhasil memundurkan Banu Zuhrah. Yang mereka adalah punya hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga mundur. Sehingga pasukan Abu Jahal tinggal 1000. Semenjak itu disebut dengan Al-Akhnas. Al-Akhnas bin Syuraik. Sehingga perang Badar Abu Jahal cuma tinggal 1000 orang. Tapi namanya aslinya Ubay bin Syuraik Al-Thaqafi ya. Disebutkan bahwasanya ayat ini turun tentang Al-Akhnas bin Syuraik. Wa kana rajulan halwal qaul wal manzar. Orang ini penampilannya oke dan perkataannya indah. Maka setelah itu, setelah selesai perang Badar, setelah dia berhasil memundurkan 300 orang, faja'a ba'da dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun datang kepada Nabi fa azharul Islam, maka dia menampakkan dia sudah masuk Islam. Dia masuk Islam. Dan dia berkata, wallahu a'lamu, Allahu ya'lamu anni shadiq. Kata dia, ya Muhammad, Allah tahu saya jujur ini. Saya benar-benar jujur kalau saya masuk Islam. Tsumma haraba ba'da dzalik. Setelah itu dia pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia tidak benar, tidak jujur dengan perkataannya. Famarra bi zar'in liqaumin minal muslimin wa bi humurin fa ahraqa az-zar'a wa aqarra al-humur. Ternyata setelah dia pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melewati suatu kebun atau ya kebun milik sebagian kaum muslimin, milik sahabat. Kemudian dia malah membakar atau dia merusak, dia membakar kebun tersebut, dia rusak. Kemudian dia bunuh keledai-keledai milik sahabat tersebut ya. Maka turunlah ayat kepada dia tentang dia ini, wa minan nasi may yu'jibu qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma qalbi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia ada orang yang membuat kau takjub dengan perkataannya fil hayatid dunya, tentang dunia, dan dia mempersaksikan Allah tentang apa isi hatinya, wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah orang yang paling keras penentangannya. Nah, di sini wa may yujibu qul fil hayatid dunya, dua tafsiran. Tafsiran pertama yaitu dia kalau bicara tentang dunia secara penampilan oke, seperti Syuraik, Al-Akhnas bin Syuraik. Tapi Allah alam bisa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat kedua ini, pendapat yang disebutkan oleh Tahir bin Ashur dalam tafsirnya, karena Rasulullah SAW tidak peduli dengan urusan dunia. Yang buat Rasulullah SAW kagum adalah perkataan dia tentang urusan akhirat. Kami telah beriman, kami telah begini. Ini yang buat Rasulullah senang. Seperti datang dalam asar tadi bahwasanya Al-Akhnas bin Syuraik datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia menyebutkan bahwasanya dia sudah beriman. Mungkin dia cerita dulu, saya berhasil memundurkan 300 pasukan dari pasukan perang Badarnya, pasukannya Abu Jahal. Ya, dia tidak bicara tentang dunia. Rasulullah SAW tidak urus dengan perkataan dunia, tapi Rasulullah SAW sibuk dengan urusan akhirat. Maka perkataan yang tafsir yang benar Allah alam bisawab, bahwasanya di antara manusia ada yang membuat engkau kagum wahai Muhammad kalau dia sudah bicara tentang akhirat, tentang iman, bahwasanya tentang kejujuran ketika masih di dunia. Artinya Rasulullah menilai dengan zahirnya, Rasulullah tidak tahu isi hatinya. Rasulullah tidak tahu isi hatinya ya. Dan ini sama seperti firman Allah dalam surat Al-Munafiqun, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Jika datang orang-orang munafik kepada engkau, tatkala datang orang munafik kepada engkau wahai Rasulullah, dan mereka berkata, "Nashhadu innaka la rasulullah." Kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Omongan saja. Wallahu ya'lamu innaka la rasul, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah tahu engkau adalah rasulnya, dan Allah bersaksi bahwasanya mereka ini orang-orang munafik. Ya. Di tafsiran kedua ini yang lebih tepat, bahwasanya mereka berbicara tentang perkara akhirat ketika di dunia dengan perkataan yang manis yang menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak tahu isi hati manusia. Ya, ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu isi hati manusia. Dalil bahwa Nabi tidak tahu isi hati manusia. Makanya Nabi kagum dengan perkataannya. Baik.
ma yujibu qawl fil hayati dunya wa yashhadullah ala ma fi qalbi. Setelah itu Allah berfirman, wa yashhadullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa yushhidullah dalam qiraat yang dalam Al-Qur'an kita tulisannya begini, wa yushhidullah. Wa yushhidullah yaitu mempersaksikan, dia mempersaksikan Allah. Ini dua qiraah, ada dua qiraah. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama yang kita baca wa yushhidullah, yaitu dengan wa yushhidullah seperti ini. Yang artinya kalau kita artikan, dia mempersaksikan Allah. Menjadikan Allah sebagai saksi. Dia menjadikan Allah sebagai saksi bahwa ia benar, bahwa ia beriman. Seperti yang dilakukan oleh Akhnas bin Syuraik, dia berkata, wallahu ya'lamu anni shadiq. Dia berkata, Allah tahu bahwasanya aku adalah jujur. Dia mengatakan demikian kepada Nabi SAW. Sehingga Nabi terpedaya dengan perkataan zahir. Nabi hanya bisa menerima dengan zahir. Qiraah yang kedua, ini qiraah yang pertama. Qiraah yang kedua, wa yashhadullah, wa yashhadullah, wa yashhadullahu, yaitu artinya dan Allah menyaksikan. Untuk mengetahui, ya, dia bohong. Isi hatinya yang sesungguhnya, isi hatinya yang sesungguhnya. Ini contoh dua qiraah yang tidak bertentangan, sama-sama maknanya. Kalau wasyhadullah itu dia mengatakan Allah tahu saya jujur, dia mempersaksikan untuk memperkuat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qiraah yang kedua wasyhadullahu ala ma fi qalbihi, itu Allah tahu isi hatinya. Percuma, seakan-akan Allah mengatakan percuma kau mengatakan, percuma dia kata-kata manis di hadapan engkau wahai Muhammad, dan Allah tahu isi hatinya bahwasanya dia pembohong, ya. Dia pembohong, Allah tahu. Wa huwa aladul khisam, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa aladul khisam, sangat keras. Sangat keras permusuhannya. Keras permusuhannya. Aladul khisam dua makna, ya. At-Tabari menyebut dalam tafsirnya dua makna, dua tafsir. Yang pertama maksudnya ngeyel, alat maksudnya ngeyel, yaitu keras, ya, keras apa permusuhannya, penentangannya. Yang kedua maknanya ghairu mustaqim, i'wijaj, yaitu tidak lurus dalam perdebatan, lurus dalam perdebatan. Dua-dua datang dari salaf. Yang satu keras dalam kalau dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu ngeyel, tidak mau dengar. Yang satunya ngomong kanan kiri, tidak stabil, ngomong kanan, ngomong kiri, ngomong kanan, ngomong kiri. Itu namanya aladul khisam, ya. Aladul khisam. Dan orang seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadur rijal ila Allah aladul khasim. Orang yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dibenci oleh Allah, yang paling dibenci oleh Allah aladul khasim, yaitu ngeyel kalau berdebat, ya. Ya. Jadi ini ngeyel kalau berdebat. Ini pendapat pertama. Yang kedua, aladul khasim maksudnya ghairu mustaqimil jadal, kalau ngomong enggak apa namanya? Enggak lurus, ngomong sana sudah ngomong sini, belok ke kanan, ngomong ke kanan, belok ke kiri, lari terus ketika diajak berdiskusi, berdiskusi, ya. Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan faedah yang indah tentang apa namanya ayat ini. Dia berkata, saya bacakan.
Al-insan al-mukhasim al-mujadil bil batil liyudhida bihil haq wa ma min insanin fil ghalib u'tiyal jadal illa hurrima barakatal ilm. Ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tidaklah seorang biasanya kalau diberi kemampuan tukang ngeyel, kalau diskusi tukang ngeyel, kecuali dia akan dicabut keberkahan ilmunya. Ini pandai ngomong, debat sana debat sini, tapi kelihatan dia itu tidak mau cari kebenaran. Lari kanan, lari kiri. Orang seperti ini biasanya, kata Syekh Utsaimin, akan terhalangi dari keberkahan ilmu. Lianna ghaliban man utiyal jadal yuridu bidzalika nusrata qawli faqat. Karena orang yang diberi kepandaian, biasanya yang kepandaian ngomong, dia ingin memenangkan pendapat dia. Dia bukan mencari kebenaran. Ketika dia berdiskusi, apalagi dalam masalah agama, untuk menang bukan untuk mencari keberkahan, wa bidzalika yuhramu barakatul ilm. Dengan demikian maka dia terhalangi dari keberkahan ilmu. Amma man aradal haqqa fa innal haqqa sahlun qaribun la yahtaju ila mujadalatin kabir. Adapun orang mencari kebenaran, kebenaran itu benar, tidak perlu perdebatan yang panjang lebar. Kalau dia memang cari kebenaran mudah, dia akan lihat cahaya kebenaran. Karena cahaya kebenaran terlihat. Cuma dia mau ambil atau tidak, itu saja. Tidak perlu perdebatan yang panjang. Li'annahu wadhih, karena kebenaran itu jelas, kata Syekh Utsaimin. Walidzalika tajidu ahlal bid'ah alladzina yukhasifuna fi bid'ahim ulumuhum naqisatun lil barakati la khaira fiha. Lihatlah bagaimana ahlul bid'ah ketika mereka selalu berdebat untuk membela bid'ah mereka, maka ilmu mereka kurang keberkahan, tidak ada kebaikan. Wa tajidu annahum yukhasimun wa yujadilun. Kau dapati mereka dalam bidang itu, ya, mereka berkhusuma, debat, ya. Wa yantahun ila la syai'. Dan akhirnya ujungnya tidak dapat apa-apa. La yantahu ilal haq. Tidak sampai pada kebenaran. Lihat mereka yang ngeyel tentang masalah bid'ah mereka, ya, debat sampai kemudian ngeyel. Akhirnya ya lihat apa yang terjadi. Sebagian mereka akhirnya terjerumus dalam liberal, sebagian mereka akhirnya ya terjerumus dalam kebebasan, sebagian mereka terjerumus kezaliman, ya, dalam cacian dan subhanallah, ngeyel. Ya. Inilah mereka seperti ini yang tidak ingin mencari kebenaran. Ini kalau tidak menzalimi, berdusta, kalau enggak berdusta, bikin cara-cara yang tidak benar, ya. Kalau enggak main otot, kalau enggak terjerumus dalam pemikiran liberal, kalau enggak akhirnya mendukung kesyirikan dan macam-macam. Ya. Demi untuk mempertahankan bid'ah mereka, akhirnya menuju pada hal yang buruk. Oleh karena seorang waspada, jangan sampai kalau sudah lihat kebenaran kemudian dia ngeyel, dia tahu itu kebenaran, kemudian dia berusaha lari kanan, lari kiri. Itu Allah tidak suka dengan orang seperti ini. Abghadur rijal ila Allah al-aladul khasim. Allah yang paling benci seorang adalah tadi suka ngeyel. Tahu kebenaran tapi dia ngeyel, tidak mau terima. Kita harusnya tunduk sama kebenaran. Siapapun yang mengucapkan kepada kita, ya, maka kita terima, ya. Kita terima. Taib. Silakan Windy. Taib berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa idza tawalla, jika dia berpaling darimu, idza tawalla ini bisa artinya dua. Sebagian disebut Tahrir bin Asyur rahimahullahu taala. Yang pertama, jika dia berpaling darimu. Berpaling itu meninggalkanmu. Maksudnya meninggalkanmu. Ya, setelah tadi mengaku bilang saya beriman, kemudian pergi, setelah dia pergi darimu, berpaling atau pergi darimu. Ada yang mengatakan wa idza tawalla, yaitu kalau dia dari al-wilayah, tawalla dari al-wilayah, kata Tahir bin Asyur dari al-wilayah. Artinya jika dia
memiliki kedudukan, kekuasaan, kedudukan. Apa yang dia lakukan? Sa'a fil ardi, dia akan berusaha. Sa'a bisa artinya berusaha dengan gigih ya. Bisa artinya apa namanya, bermaksud ya. Berusaha dengan gigih artinya cepat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak ya. Wa amma man ja'aka yas'a, yaitu berusaha cepat dengan gigih. Wa amma man ja'aka yas'a huwa yakhsha, seperti dalam surat Abbas tentang Ibnu Maktum, kata Allah, wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu yaitu Ibnu Maktum, meskipun dia buta dia berusaha. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa'a min ahlil madinati wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ya, maka datang dari ujung kota rajulun yas'a, seorang yang berusaha. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, rajulun yas'a. Bisa makna juga bermaksud ya. Bermaksud misalnya seperti kata Ibnu Katsir rahimahullah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, thumma adbara yas'a, seperti kata tentang Firaun, thumma adbara yas'a fa hasyara fanada fa qala ana rabbukumul a'la thumma adbara yas'a. Ya, maksudnya Firaun dia berpaling dari Musa, kemudian dia berusaha, bermaksud untuk mengalahkan Musa, maka dia pun mengumpulkan para penyihir. Atau maknanya juga al-kasb, Sa'id misalnya al-kasb, yaitu kegiatan atau kerjaan, kegiatan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridu hayatad dunya wa zinatan wa fi ilmin a'lamu fiha man kana yuridu hayatad man arada al-akhirah wa sa'a sa'yaha, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man arada al-akhirah wa sa'a sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ya, kerjaan atau aktivitas ya, sa'a, seperti juga inna sa'yakum lasyatta, sungguhnya usaha kalian bermacam-macam, kerjaan kalian, amal kalian bermacam-macam, ya, kasab atau amal ya. Ini juga. Jadi sa'a datang dalam tiga makna ini. Intinya orang ini wa idza tawalla, ketika dia meninggal engkau, dia berusaha, bekerja, kerjanya seperti itu, dia bekerja, dia berusaha, dia bermaksud, bisa dimaknakan pada tiga makna ini. Al-qasdu atau sa'a dari usaha atau dari kerjaan. Fil ardi, dia berusaha liyufsida fiha al-hartha wan nasl, untuk menghancurkan di bumi, atau merusak, bukan menghancurkan, merusak di bumi al-hartha wan nasl, tumbuhan. Nasl itu apa ya? Anak keturunan, hewan-hewan maksudnya. Hewan-hewan. Allahu la yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai kerusakan. Apa maksudnya? Dia merusak tumbuhan dan tanaman, ya. Ini bisa dibawakan pada makna zahir, bisa dibawakan kepada makna zahir, kepada makna langsung. Sebagaimana kisah Al-Akhnas bin Syuraik Al-Thaqafi, yang dia ketika pergi dari Nabi SAW kemudian dia merusak kebunnya seorang muslim, dia rusak, kemudian dia juga membunuh, dia bakar, kemudian dia juga membunuh himar-himar, keledai-keledai milik orang muslim tersebut. Atau ini hanyalah kinayah, sebagian ahli tafsir mengatakan ini adalah kinayah. Ini adalah kiasan atau kinayah untuk kerusakan secara umum. Tidak terbatas pada hewan-hewan dan tumbuhan saja, tapi secara umum namanya rusak itu ya kerusakan bumi adalah tumbuhan dan hewan-hewan.
Kenapa? Karena kemunafikan. Hal ini karena kemunafikan. Maksiat yang sangat besar, maksiat kekufuran yang sangat besar. Mengakibatkan kerusakan di bumi. Mengakibatkan bencana, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, telah nampak kerusakan di daratan di lautan akibat ulah perbuatan mereka manusia. Allah menciptakan kerusakan di daratan di lautan akibat maksiat yang mereka lakukan. Buat apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amil, agar mereka merasakan akibat sebagian perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Ya. Lihat bagaimana kalau Allah orang bermaksiat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu. Seandainya penduduk satu negeri beriman bertakwa, kami akan turunkan berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan sehingga ditahanlah, terjadilah bencana lah, terjadi musibah, terjadi kemarau misalnya, terjadi macam-macam yang bisa merusak tumbuhan, yang bisa membuat hewan-hewan pada mati, semua akibat maksiat. Makanya di awal surat Al-Baqarah dikatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Jika dikatakan kepada orang munafik, jangan kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun, kata mereka kami ingin berbuat perbaikan. Itu orang munafik seperti itu. Mereka menghalalkan homoseksual, mereka menghalalkan jilbab tidak wajib lah, apalah. Kata mereka kami melakukan perbaikan. Kamu tuh sedang melakukan kerusakan. Dengan kamu menyebarkan kemaksiatan, maka bencana akan turun. Ya. Musibah akan menimpa. Ya. Dan musibah itu banyak, bisa jadi musibah menimpa bumi, bisa jadi musibah menimpa moral, macam-macam. Ya. Jadi ini orang munafik seperti itu, ya. Di depan ucapannya manis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau dia sudah berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berusaha melakukan kerusakan di atas muka bumi, ya. Dengan merusak tumbuhan dan hewan-hewan, ya. Dan ini juga dalil bahwasanya wallahu la yuhibbul fasad. Ini dalil bahwasanya Allah tidak menyukai kerusakan. Berarti Allah mencintai perbaikan, ya. Kalau tidak merusak berarti Allah mencintai perbaikan. Nah, sini ada sifat mencintai Allah, penetapan sifat hub, sifat mahabbah pada Allah. Sifat cinta, Allah ada mencintai, Allah tidak mencintai. Allah memiliki sifat mencintai dan Allah tidak mencintai. Ya. Makanya dalam banyak kita sudah bahas tentang masalah sifat mencintai Allah. Allah mencintai manusia tertentu, Allah mencintai seperti innallaha yuhibbul 'abda taqiyal khafiyal ghani. Dalam Sahih Muslim, sungguh Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang menyembunyikan dirinya, tidak suka tampil, kemudian yang merasa cukup, ya, dan bertakwa. Ini contoh. Kadang Allah mencintai tempat-tempat tertentu. Misalnya Allah mencintai kota Mekah. Innaki la ahabbu ardi ila Allah. Kata Nabi kepada kota Mekah, sungguhnya engkau adalah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai amalan sebagian amalan saleh. Ya, Allah menyebutkan, ya, Allah mencintai amalan begini ya. Wahabul a'mali ila Allah sunnatu di qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Ketika Nabi ditanya, "Ma'ahbul a'mali ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, "As-salatu ala waqtiha, birrul walidain, wal jihadu fi sabilillah." Yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya, berbakti sama orang tua, berjalan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu, Allah memiliki sifat mencintai. Ahlul bidah mereka tidak menerima sifat mencintai, kata mereka cintai ini tidak bisa bagi Allah, ini sifat manusia, dan takwil-takwilannya sudah kita bahas dalam pembahasan yang lain, ya. Dan ini juga dalil bahwasanya kerusakan itu bisa disebabkan dengan sebab yang zahir maupun dengan sebab yang batin. Banyak orang hanya melihat pada sebab yang zahir. Sebab zahir misalnya seorang membunuh yang lainnya. Sebab zahir misalnya dia melepaskan bahan kimia kemudian merusak alam. Sebab zahir misalnya dia mengambil seperti yang terjadi, mengambil misalnya batu bara dari alam kemudian tanpa mengadakan rehabilitasi sehingga rusaklah alam tersebut. Itu contoh merusak. Seperti orang yang kemudian mengambil ikan dengan bahan zat-zat kimia tertentu sehingga akhirnya rusaklah
habitat yang ada di situ. Ya, ini melakukan proses secara zahir. Secara zahir ini bisa menimbulkan ini, bisa dan ada sebab-sebab yang secara batin, yaitu sebab-sebab masalah maksiat. Yang ini orang jarang melihat dan orang terkadang tidak mau melihat. Kita tidak bisa menafikan bahwasanya banyak musibah terjadi akibat batin ini, akibat kemaksiatan. Tadi Allah mengatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri maka kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di daratan lautan akibat perbuatan ulah manusia. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tidak ada musibah yang menimpamu kecuali akibat dari dirimu sendiri. Ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali akibat perbuatan kalian. Lalu banyak dalilnya. Makanya ketika kita tertimpa musibah dan bencana, harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, orang-orang menyebutkan ini disebab karena lempeng yang bergerak, ini disebab karena ini. Benar, itu terjadi, tapi itu dampak, sebab itu bukan sebab inti. Sebab inti adalah sebab maksiat. Ketika maksiat terjadi baru kemudian sebab berikutnya. Seperti seorang ini, kenapa akhirnya dia mau membunuh orang misalnya karena dia ada maksiat sebelumnya. Maksiat sebelumnya sehingga akhirnya dia digoda oleh syaitan, akhirnya dia melakukan sebab yang real yang kita lihat secara kasat mata, tapi sebelumnya ada sebab maksiat yang ada dalam hatinya dan yang lainnya. Maka kerusakan bisa terjadi karena sebab yang zahir, yang kasat mata, maupun sebab batin, yaitu maksiat yang dilakukan, kemunafikan misalnya, kekufuran dan yang lainnya ya. Baik, ayat berikutnya. Ayat 206 kata Allah Subhanahu wa taala masih bercerita tentang sifat orang munafik ini. Wa idza qila lahu taqillah akhadhathu al-'izzatu bil ismi fahsbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika dikatakan kepada orang munafik ini, jika dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah. Apa akhadhatul 'izzatu bil itsm, maka rasa tingginya menguasai dia. Rasa tingginya menguasainya karena dosa yang ada di hatinya. Seperti penjelasan Al-Qurtubi kalau tidak salah ya, jadi bil ismi kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, kata Al-Qurtubi bil ismi, perhatikan sini, bil ismi sama dengan kata Al-Qurtubi lil ismi, lam. Lil ismi, jadi ba sama dengan lam, yaitu karena dosa kemunafikan yang ada dalam hatinya, yang ada di hatinya. Dan di sini Allah mengatakan bil ismi lil ihtiras. Kenapa? Karena yaitu supaya tidak salah sangka, supaya tidak salah sangka. Karena ada izzah yang baik, karena ada al-izzah yang baik. Seperti firman Allah, walillahi izzatu walirrasulil mu'minin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun ya. Jadi al-izzah itu ada izzah, orang berizzah, harga diri, tinggi diri, harga diri, itu ada yang baik ya.
kekuasaan, keperkasaan ada yang baik. Makanya di sini Allah mengatakan dia dikuasai oleh izzah, tapi izzah yang buruk. Izzah tersebut apa? Merasa tinggi diri karena ada dosa dalam hatinya, itu kemunafikan daripada dirinya. Akhadhatul izzah, kalau dikatakan ittaqillah akhadhatul izzah, perhatikan firman Allah, akhadhatul izzah. Itu dikuasai oleh rasa tingginya. Seakan-akan ma'khudun dia, seakan-akan dia dikuasai, ihtawat bihi, rasa tinggi tadi menguasainya. Ada yang mengatakan hamiyah karena kesukuannya, ka'annahu ma'khudun, seakan-akan dia dipegang oleh jiwanya yang sombong tadi, dipegang. Orang seperti ini kata Allah, fahasbuhu jahannam, maka tempatnya yang cocok bagilah neraka jahannam, tempatnya itu jahannam. Wala bi'sal mihad, dan itu seburuk-buruk tempat tidur. Mihad itu artinya tempat tidur. Seburuk-buruk tempat tidur. Seburuk-buruk tempat tidur, tempat istirahat ya. Ini Allah Subhanahu wa taala masih bercerita tentang sifat orang munafik ini. Di antara sifatnya, wa idza qila lahu ittaqillah, kalau dikatakan pada dia ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, dia tidak terima. Akhadhatul izzatu bil its, maka rasa tingginya membuat dia terkuasai. Dosa ada dalam dirinya, itu kemunafikan. Ya. Makanya kalau dikatakan tamahal isdada iqdaman alal ma'siyah. Kalau dikatakan berhenti, kalau dia semakin ngayal, semakin maksiat. Dikasih tahu semakin parah. Ini contoh. Karena ada kesombongan dalam dirinya. Ada kesombongan, sulit dikasih tahu. Dia bilang ittaqillah, dia bilang kamu yang bertakwa. Bertakwalah kepada kamu yang bertakwa. Makanya perkataan Ibnu Mas'ud ya, disebut dalam buku tafsir seperti tafsir Al-Baghawi. Kata Ibnu Mas'ud, perhatikan, inna min akbaridz dzunubi indallah, termasuk dosa paling besar di sisi Allah, an yuqala lil abdi ittaqillah, dikatakan kepada seorang bertakwalah kepada Allah, fayaqulu alayka bi nafsik, kata dia urus dirimu sendiri. Kita tegur, kita bilang ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, kata dia urus dirimu sendiri. Ya, ini termasuk dosa paling besar kata Ibnu Mas'ud. Ya, tidak mau dinasihati dengan bertakwa kepada Allah. Ya. Oleh karenanya dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah nomor 2598, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa abghadul kalami ila Allah an yaqula ar-rajulu lir-rajuli ittaqilla fayaqulu alayka bi nafsik. Perkataan yang paling dibenci oleh Allah yaitu seorang berkata kepada saudaranya, bertakwalah kepada Allah, kemudian dia berkata alayka bi nafsik, urus dirimu sendiri, jangan urus saya. Sebenarnya orang ditegur, ittaqillah, kau yang bertakwa kepada Allah, subhanallah. Kenapa? Kesombongannya telah menguasai dirinya. Allah tidak suka seperti itu. Kalau dibilang bertakwa kepada Allah, bilang Allah maj'alni minal muttaqin, Allah jadikan termasuk orang yang bertakwa. Nasihat kok. Makanya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, ketika ada yang tegur dia, ittaqillah ya Abu Hanifah, maka dia pun terdiam, kemudian tundukkan kepalanya. Dia takut. Bertakwalah kepada Allah. Karena kalau dia salah ngomong, orang banyak yang salah. Dia imam besar, maka dia pun takut. Taqillah. Ya. Kemudian juga Al-Qurtubi menyebutkan kisah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid, khalifah yang masyhur. Ada seorang Yahudi bolak-balik setahun untuk ketemu dengan dia, tapi enggak ketemu-ketemu. Karena mungkin lagi enggak pas waktunya atau Harun Ar-Rasyid lagi sibuk. Saatnya di saudara dia tunggu. Dia tunggu Harun Ar-Rasyid, kemudian keluar di pintu gerbang, langsung dia bilang, ya Harun, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Saya sudah datang 1 tahun, kau tidak perhatikan saya, ittaqillah. Maka Rasyid yang sedang naik kudanya, maka dia pun turun, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi kepada Allah. Maka dia katakan, wahai Harun, kau gara-gara perkataan Yahudi tidak, tapi gara-gara apa yang diucapkan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya, ittaqillah. Seorang berusaha bertakwa kepada Allah. Kalaupun Anda sudah merasa bertakwa, anggap itu nasihat untuk pertahankan takwamu. Seperti Allah berkata kepada Nabi, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Dalam surat Al-Ahzab kata Allah, wahai Nabi bertakwalah. Ya bertakwa maksudnya kalau kamu sudah bertakwa, pertahan takwamu. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi. Wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah, dan orang beriman berimanlah. Artinya pertahankan keimanan atau tambahlah keimananmu. Bukan berarti kalau dikatakan kepada bertakwalah kepada Allah berarti kamu tukang maksiat, tidak lazim seperti itu.
Artinya kalau kamu salah, dengan dinasihati bertakwalah kepada Allah, kamu kembali kepada ketakwaan. Kalau kamu memang sudah bertakwa, ya pertahankan ketakwaanmu dan tingkatkanlah ketakwaan. Bukan kita senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, kami mohon kepadamu ketakwaan. Berarti kita butuh ketakwaan. Kita butuh ketakwaan kita untuk berkesinambungan, continue, istiqomah, dan kita butuh ketakwaan kita ditambah. Makanya kalau ada orang ngasih kita ittaqillah, kita bilang Allah maj'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang bertakwa. Alhamdulillah, syukran, jazakallahu khair. Nggak usah kita bilang ente yang bertakwa, ente. Enggak. Sudah. Kita bilang ittaqillah, kita bilang Allah maj'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang bertakwa. Inilah sifat orang munafik tadi. Ya, kalau dikasih tahu ada kemunafikan dalam hatinya, kemudian dia melawan. Kata Allah, fahasbuhu jahannam, tempat tinggalnya neraka jahannam. Jahannam ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia bahasa Arab dari wazan fa'anlal, ya. Ada yang mengatakan jahannam itu dari bahasa Persia, yaitu kahanam, ya. Kahanam, ya. Kemudian berubah jadi mu'arrab, berubah jadi bahasa Arab, kaf jadi jim, jahannam. Intinya jahannam ini ada yang mengatakan maknanya adalah bi'run ba'idul qa'r, yaitu bi'run ba'idul qa'r, yaitu maksudnya sumur tapi sangat dalam disebut jahannam. Artinya neraka jahannam di antara sifatnya, jahannam neraka punya nama yang banyak. Ada sa'ir, ada jahannam, ada jahim, ada ladha, nama neraka banyak. Di antaranya jahannam. Jangan maksudnya neraka itu sangat dalam. Sangat dalam. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ada bunyi batu jatuh. Kata Rasulullah SAW, ini batu dilemparkan 70 tahun lalu, sekarang masih berjalan menuju neraka jahannam. Dalam sebagian riwayat sudah sampai, sebagian riwayat masih jatuh belum selesai. Artinya neraka jahannam sangat dalam. Kalau sangat dalam berarti sangat luas. Fahasbuhu jahannam, cukup bagi dia yang pas bagi orang seperti ini apa neraka jahannam. Wala bi'sal mihad, al-mihad, ya seperti firman Allah, alam naj'alil arda mihada, kami jadikan bumi itu mihada. Mihada itu sudah disiapkan. Allah siapkan mihad itu tempat tidur untuk bayi. Kalau ada bayi, anak-anak kita siapkan tempat tidurnya, kita taruh selimutnya, itu namanya mihad. Sehingga mumahad itu sudah disiapkan. Sebagaimana bumi Allah ciptakan sudah disiapkan dengan sungainya, dengan lautnya, dengan pohon-pohonnya, dengan gunungnya, dengan oksigennya, dengan atmosfernya, dengan semuanya, tinggal jalan dalam kehidupan. Dengan dalamnya ternyata ada bahan tambangnya, semua keperluan manusia sudah disiapkan. Itu bukan terjadi dengan tiba-tiba, sudah disiapkan. Kelak manusia butuh ini, butuh untuk terbang, butuh aluminium, butuh bahan bakar, butuh semua sudah disiapkan. Alam najilal arda mihada, kami telah siapkan bumi jadi memahada tempat. Nah, kata para ulama ini li ajal tahakkum. Tahakkum itu maksudnya ngejek. Allah ngejek pada mereka. Cukup bagi engkau wahai orang munafik di neraka jahannam. Sebaik-baik tempat tidur, sebaik-baik tempat istirahat, seburuk-buruk tempat istirahat. Dinamakan mihad, padahal itu adalah tempat yang sangat menyiksa. Tapi ayat terakhir kita bahas pada pertemuan kali ini, firman Allah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Sudah di? Kata Allah, wa minan nasi, wallahu ra'ufun bil ibad. Wa minan nasi, di antara manusia ada yang ini model setelah Allah menyebutkan tentang orang munafik. Tentang orang munafik dengan detail, dengan sifat detailnya. Allah sebutkan sifat orang beriman. Yang berbalik belakang, bertolak belakang dengan orang munafik, bertolak belakang. Kalau orang munafik sombong, orang beriman tidak, dia bahkan menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yashri, membeli menjual, yashri artinya menjual dirinya. Ibtigha'a maradillah, mencari keridhaan Allah, Ikhlas dia menjual diri karena ikhlas. Ini menunjukkan ikhlas.
bukan karena cari pujian. Radhiya yarda ridhan dan mardatan, ya. Jadi mardatillah ini masdar dari ridha, yaitu dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufun bil ibad, sungguhnya Allah sangat penyantun kepada hamba-hambanya. Ini menunjukkan sifat ridha. Allah memiliki sifat ridha. Ridha kepada hambanya. Makanya dia mencari keridhaan Allah. Dia rela menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Berarti Allah ridha, dan banyak dalam Al-Qur'an. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah ridha dengan kaum mukminin tatkala membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Banyak sekali, ya. Dan banyak dalil menunjukkan Allah memiliki sifat ridha. Sebagaimana Allah memiliki sifat mahabbah, ya. Allah ridha, Allah mencintai. Ayat ini disebutkan turun kepada tentang siapa? Tentang Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini dia orang Arab, tapi dia dijadikan budak oleh Romawi, kemudian dijual di Jazirah Arab. Akhirnya dibeli di Mekah, dan akhirnya dia tadinya dia miskin menjadi orang kaya raya. Jadi orang kaya. Disebutkan ketika dia akan berhijrah, dia bawa kudanya dan dia bawa panah semuanya, maka dia ditahan oleh orang musyrikin. Dan dia bilang, wahai kaum Quraisy, kalian tahu aku orang yang paling pandai memanah. Kalau kalian tahan aku tidak akan membiarkan satu anak pun tersisa. Aku akan habiskan anak panahku, dan aku akan menurunkan pedangku untuk melawan kalian. Tinggalkan aku akan berhijrah. Kata mereka, enggak wahai Suhaib. Innaka qad ji'tana la natrukuka tadhhab 'anna ghaniyan wa qad ji'tana su'lukan. Maknanya demikian. Kata mereka, kami tidak akan biarkan engkau pergi dalam kondisi kaya, punya harta, sementara kau waktu datang kepada kami miskin, itu budak. Akhirnya Suhaib mengatakan, kalau ingin hartaku, ambil. Yang penting dia berhijrah. Maka hartanya yang dia simpan diambil oleh mereka, kaya raya, dia kasih semua dan dia pergi berhijrah. Kemudian sampailah kepada Nabi, dia cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aba Yahya rabihal bai', telah beruntung jual belimu wahai Abu Yahya, wahai Suhaib. Kemudian Nabi bacakan firman Allah ini, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada yang mengatakan ayat ini turun tentang Suhaib Ar-Rumi. Namun yang benar kata Al-Qurtubi, ayat ini umum mencakup siapapun yang berkorban untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, berkorban nyawanya atau berkorban hartanya, ya. Seperti misalnya orang yang beramar nahi mungkar, yang beramar nahi mungkar kemudian dibunuh, seperti kisah dalam surat Yasin, ya, yang dia kemudian dibunuh, dia mengatakan ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dia mengingatkan umatnya, tahu-tahu dia dibunuh oleh mereka, dan akhirnya dia berkata, seandainya kaumku tahu ketika aku mati aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengorbankan jiwanya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang mengorbankan jiwanya untuk berjihad, ada orang mengorbankan jiwanya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dia berdakwah kemudian dibunuh misalnya, ya. Seperti Syekh Ihsan Ilahi Zahir yang tegas membantah Ahlul Bidah, membantah Syiah, dia membantah firqah, bukunya tentang firqah banyak. Ketika dia sedang berkhutbah, sedang ceramah, dibom misalnya. Seperti Syekh Jamil Rahman As-Salafi yang kemudian ditembak oleh Ahlul Bidah dan macam-macam. Jadi seorang yang berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu mungkin terjadi, ya. Ada orang berdakwah kemudian dibunuh, ya. Dia berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ya. Faedah bahasa, ya. Syara ini minal abdad, minal al-abdad. Maksudnya al-abdad ini bisa maknanya maknanya dan lawannya. Bisa makna suatu kata dan lawan kata tersebut. Ya, ini ada beberapa seperti syara. Syara ini bisa maknanya ba'a, bisa maknanya syara yaitu membeli, menjual. Ada ishtara, bisa jadi maknanya ishtara yaitu membeli. Sehingga sebagian ulama seperti Al-Alusi dalam tafsirnya menafsirkan syara dalam ayat ini Al-Alusi, dia mengatakan
Syara maknanya, ishtara maknanya membeli, lebih cocok ya. Ya, membeli untuk kisah Suhaib. Untuk kisah Suhaib Ar-Rumi. Kenapa? Karena dia tidak menjual, dia justru membeli jiwanya dengan harta. Wa minan nasi may yashri nafsahu btigha'a amratillah. Dia membeli jiwanya, yang penting dia bisa berhijrah. Dengan beli dengan apa? Dengan hartanya dia kasih kepada orang musyrikin, enggak ada masalah. Sehingga maknanya adalah membeli. Untuk kisah Al-Alusi, untuk kisah Suhaib, kata Al-Alusi lebih cocok maknanya ishtara di sini, maknanya syara di sini artinya ishtara, membeli. Ya, adapun kisah para mujahidin maknanya syara, menjual jiwanya untuk mendapatkan surga. Menjual jiwanya untuk mendapatkan surga. Atau orang beramal nahi munkar akhirnya dibunuh, dia menjual jiwanya, ya, menasima yashri nafsahu, menjual jiwanya untuk mendapatkan surga. Adapun kalau kisah Suhaib, dia membeli jiwanya dengan hartanya agar bisa berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini namanya adad dalam bahasa Arab. Dan ini ada seperti dalam Al-Qur'an juga dhanna. Dhanna artinya bisa ragu, bisa artinya yakin. Dhanna bisa artinya ragu, bisa artinya yakin, seperti iyattabi'una illa dhanna. Mereka hanya mengikuti persangkaan mereka, ya. Dalam ayat yang lain, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin, dhann artinya yakin. Jadi bisa yakin, bisa jadi ragu. Intinya ayat ini menjelaskan kalau tadi orang munafik sifatnya seperti itu, ada orang beriman sifatnya luar biasa yang mereka menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberi jiwa mereka. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli dari orang beriman jiwa mereka, Allah beli, dan Allah beli dari harta mereka, Allah kasih barang dagangan Allah, yaitu atau Allah bayar dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berjihad di jalan Allah, mereka membunuh atau mereka terbunuh. Ya, jadi inilah sifat-sifat orang beriman, bertolak belakang dengan sifat orang munafik. Tadi itu metode Al-Qur'an. Kalau sebut surga tersebut neraka. Kalau sebut penghuni surga, penghuni neraka. Kalau sebut orang kafir, orang munafik, Allah sebut orang-orang beriman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Pertanyaan, bagaimana sikap kita sesuai dalil jika kita menjumpai orang yang baru dikenal dari bangsa lain membenci dan menghina negara kita di medsos? Kalau orang medsos nggak usah disikapi ya. Lalu kita ketemu, kita nasihati. Kita bilang semua orang ada yang baik, ada yang buruk. Dari bangsamu pun demikian. Apakah dari bangsamu semua orang baik? Nggak ada. Pada suatu bangsa, suatu suku semuanya baik? Nggak ada. Ada yang baik, ada yang buruk. Di tanah air kita juga ada begitu. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya, seperti itu ya. Ya, kalau dia misalnya, tapi menurut saya tidak usah digubris. Sebaiknya nggak usah digubris ya. Buang-buang waktu. Banyak kegiatan kita yang perlu kita kerjakan. Bagaimana hukumnya perbuatan seorang muslim terprovokasi dengan kebencian akibat berita hoax sehingga masjid dan harta orang lain dibakar? Ya, pertama dia jahil. Kita tidak bisa mengatakan dia diberi uzur juga ya. Pertama dia jahil. Tentunya dosanya tidak sama seperti orang yang memprovokasi, yang berbuat bohong dengan cara-cara dusta, memprovokasi. Dan harusnya seorang tidak terprovokasi. Apalagi yang dibakar rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh seperti ini ya. Tidak boleh. Jangan dikatakan dia uzur, dia ada uzur juga. Kalau dia rumah Allah dia bakar ya. Dia harusnya ngecek. Karena orang berakal, punya harusnya cross check ya, bertanya, tidak hanya ikut-ikutan ya. Enggak, kita bilang, tapi tentu dosa mereka berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Semoga semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Ustaz, ketika kita salat berjamaah di waktu sujud kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ternyata imam mengucapkan Allahu Akbar. Kita putus doanya langsung mengikuti imam atau boleh kita teruskan dulu doanya hingga selesai? Sebaiknya kita putus kalau doanya sudah selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah tahu maksud kita kok. Maksud kita untuk menyelesaikan. Ya enggak ada masalah ya. Kita langsung bangkit, tidak ada masalah karena mengikuti imam lebih utama,
Allah tahu maksud kita akan melanjutkan fi hasanah fil akhirati mungkin ada benar. Bahkan jangankan baca ketika kita dalam salat dan kita baca Al-Fatihah, khawatir kalau kita lanjutkan Al-Fatihah kita akan terlambat 2 rukun, maka sujud langsung rukun, enggak ada masalah kata para ulama. Ya, karena beruzur. Ustaz, bagaimana jika kita orang awam ketemu dengan orang yang pandai ngomong dan senang berdebat? Yang seperti saya jelaskan, tinggalkan, ngapain ikut debat dia, enggak usah, tinggalkan saja. Doain aja semoga dapat hidayah. Ustaz, adakah syarat sesuai dalil jika seorang mencantumkan beberapa pencapaian keberhasilan dari pekerjaan di CV guna melamar pekerjaan? Bagaimana ahsannya Ustaz agar tidak disupi perasaan riya dan ujub saat diwawancara atas pencapaian tersebut? Ya, enggak apa-apa, ini kan kita mau cari kerja, kita tunjukkan prestasi kita ya, tapi jangan ujub ya. Alhamdulillah ya. Kita enggak mungkin dalam hati kita tahu ini semua karena Allah Subhanahu wa taala, sekedar usaha ini pun belum tentu diterima. Kita sudah tulis banyak-banyak belum tentu diterima. Allah yang mengatur hati dia, menerima, tertarik atau tidak. Maka ngapain kita ujub? Ngapain kita ujub ya. Oleh karenanya tidak perlu kita tahu semua keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ngelamar enggak ada masalah, sebutkan prestasi kita. Karena ini berkaitan dengan pekerjaan duniawi, kita sebutkan, kita ajukan. Tapi jangan ujub, karena kita tahu itu pun belum tentu buat kita diterima. Ya. Ustaz, apakah termasuk dilarang kita memberi tips untuk pekerja di salon, restoran, satpam, di tempat parkir mobil, tukang gojek dan lain-lain? Wallahu bisawab. Kalau ini berkait dengan hadiatul ummal tentang pegawai negeri, tentu tidak boleh, karena mereka difungsikan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat secara umum ya. Sehingga kalau dia terima hadiah dia akan pilih kasih, pilih kasih, dan dia sudah dapat gaji juga dari dari pemerintah ya. Tapi kalau berkaitan dengan swasta jika ternyata hal itu diizinkan oleh pemilik restoran misalnya ya, maka tidak jadi masalah. Contoh seperti Gojek kan dia izinkan, sehingga secara aplikasinya berikan kepada driver ya. Berarti dia izinkan, enggak ada masalah, kasih aja. Kalau kita juga ketemu dia sekali aja, dia tidak akan ada pilih kasih, dia mungkin melayani kita cuma sekali seumur hidupnya. Beda kalau ternyata misalnya itu kita 10 orang selalu bertemu dengan dia. Kalau kita kasih yang lainnya mungkin tidak diperhatikan sama dia, itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau Gojek, kalau satpam yang kita cuma sekali ketemu, di restoran kita makan cuma sekali makan di restoran tersebut ya. Dan rata-rata Allah alam ya, rata-rata pemilik perusahaan swasta tersebut membolehkan ya. Contoh nyata adalah Gojek berikan kepada driver sekian-sekian akan menyenangkan mereka. Alhamdulillah enggak ada masalah. Nah, beda kalau pegawai negeri tidak boleh. Ya, karena mereka berkaitan dengan umum ya. Sama seperti swasta tapi terkaitan dengan masalah seperti sekolah swasta, guru. Kalau guru ngajar murid-murid, salah satu muridnya ngasih, dia pasti akan pilih kasih. Kalau dia mau kasih, caranya gimana? Kasih kepada owner sekolah tersebut, kemudian owner tersebut kasih kepada sang guru tanpa harus diketahui siapa yang kasih. Supaya keadilan tetap dijaga, dan dia mau kasih siapa yang terserah, nggak ada masalah. Ini ada anak-anak, ada sebagian orang tua kasih, sudah tanpa diketahui siapa orangnya. Karena kalau ketahuan dia pasti akan ada kecondongan dan tidak adil, dan itu mudarat nanti. Ustaz, apa yang dimaksud dengan bertawasul dengan amal soleh? Apakah amal soleh yang dimaksud adalah amal yang sudah rutin dikerjakan lama, ataukah bisa dengan amal soleh yang baru dilakukan tapi diantarkan? Bisa dua-duanya, yang sudah rutin kita kerjakan, bisa amal soleh yang baru saja kita kerjakan, boleh saja. Yang kita berharap dengan amal soleh tersebut bisa membantu mengabulkan doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.